Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, salam sehat. Hari ini adalah hari pertama kita melakukan kegiatan P5. Apa itu P5? P5 adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kita pembiasaan hidup sehat dengan judul Sehat Tubuhku, Cukup Giziku. Nah, di sini saya akan memulai dari manfaat aktivitas fisik. Apa saja sih manfaat aktivitas fisik itu? Yang pertama, yaitu dengan menjaga kesehatan tubuh. Dengan menjaga kesehatan tubuh, tubuh kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan kekuatan dan ketahanan, meningkatkan metabolisme tubuh ya. Kemudian yang ketiga, dengan mengurangi resiko penyakit jantung. Dan yang keempat, dapat menurunkan stres loh dan meningkatkan kesejahteraan mental. Jadi dengan melakukan aktivitas fisik, tubuh kita pun menjadi rileks dan terhindar dari stres ataupun penyakit-penyakit. Nah, jenis aktivitas apa saja sih aktivitas fisik ini? Yang pertama, ada berjalan kaki, kemudian bersepeda, kemudian renang, dan juga olahraga tim seperti sepak bola, bola basket, bola voli, dan lain sebagainya. Kemudian di sini perlengkapan aktivitas fisik yang harus kita gunakan saat melakukan kegiatan itu ada apa aja, dengan mengenakan pakaian yang nyaman agar kegiatan yang kita lakukan berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua, dengan sepatu yang sesuai dan perlindungan seperti helm, pelindung saku, dan lain-lain. Di sini perlindungan ini sangat penting ya, karena agar di saat kita jatuh masih ada pelindung-pelindung yang melindungi tubuh kita langsung dari sesuatu barang. Baik, selanjutnya ada tips aman nih untuk melakukan sebuah kegiatan. Yang pertama, dengan pemanasan sebelum memulai agar tidak terjadinya cedera. Kemudian yang kedua, minum cukup air. Kemudian yang ketiga, mendengarkan tubuh Anda. Yang keempat, istirahat yang cukup. Jangan sampai bergadang ya, tidurnya jangan sampai kemalaman, karena istirahat ini sangat penting sekali untuk umur yang masih di bawah 9 tahun. Baik, selanjutnya di sini saya memiliki piramid makanan gizi seimbang. Baik, dimulai dari atas. Ada yang makanan manis-manis, kemudian ada susu dan keju, kemudian ada daging-dagingan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga gandum ya. Dan jangan lupa dengan istilah 4 sehat, 5 sempurna. Lanjut, mengapa gizi itu sangat penting? Yang pertama, yaitu gizi sebagai pendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian yang kedua, mencegah penyakit dan infeksi. Kemudian yang ketiga, memberikan energi dan vitalitas. Lanjut, komponen gizi utama ada apa aja? Yang pertama, ada karbohidrat. Di sini makanan yang mengandung karbohidrat seperti contohnya makanan pokok orang Indonesia, yaitu nasi. Kemudian ada roti dan gandum-ganduman. Kemudian selanjutnya ada protein. Makanan apa saja sih yang mengandung protein? Contohnya yaitu daging-dagingan seperti daging ikan, ayam, sapi, telur, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya lemak. Lemak, apa saja yang mengandung lemak? Contohnya yaitu seperti keju dan susu. Selanjutnya ada makanan mengandung vitamin. Apa saja sih yang mengandung vitamin dan mineral? Yaitu buah-buahan, karena buah banyak mengandung mineralnya. Kemudian yang kelima, serat. Nah, serat ini, makanan serat ini ada makanan apa aja? Yaitu sayur-sayuran. Jadi, jangan sampai ya anak-anak tidak menyukai sayur. Kemudian di sini ada beberapa peran dari karbohidrat, pada komponen gizi itu. Yang pertama, peran karbohidrat itu di dalam tubuh kita apa saja? Yang pertama, sebagai sumber utama energi. Kemudian yang kedua, ada karbohidrat kompleks dan ada juga karbohidrat sederhana. Dan yang ketiga, sebagai rekomendasi asupan harian.
Kemudian, peran protein dalam tubuh yaitu sebagai membangun sel dan jaringan dalam tubuh, sebagai sumber asam amino, dan juga rekomendasi asupan harian. Jangan sampai kalian memakan hanya karbohidrat saja tanpa ada protein. Selanjutnya yaitu peran lemak. Nah, peran lemak ini juga penting loh ternyata dalam tubuh kita, yaitu yang pertama sebagai cadangan energi, kemudian yang kedua absorpsi vitamin dan lemak sehat ataupun lemak jenuh, serta rekomendasi asupan harian. Nah, di sini ada pentingnya serat dan pilihan makanan. Pentingnya serat yaitu sebagai pencernaan sehat, karena makanan yang mengandung serat itu baik untuk pencernaan kita, baik untuk pencernaan manusia. Kemudian yang kedua ada buah, sayur, dan juga sereal, dan berbagai pilihan makanan gizi seimbang. Nah, bagaimana sih tips kita untuk menerapkan gizi-gizi seimbang yang tadi sudah dijelaskan dalam setiap hari kita? Yang pertama dengan merencanakan makanan, dengan merencanakan 4 sehat 5 sempurna yang tadi. Kemudian makan dengan kesadaran, kemudian minum air yang cukup. Jangan lupa air ini sangat perlu sekali untuk tubuh kita agar kita tidak kehilangan ion dalam tubuh kita. Kemudian di sini ada tentang cek kesehatan berkala. Nah, cek kesehatan berkala ini juga penting loh ternyata. Bukan hanya di saat kita sakit kita baru cek kesehatan, tetapi di saat kita sehat pun kita harus mengecek kesehatan kita secara berkala. Seperti contohnya deteksi dini penyakit, kemudian pencegahan penyakit, dan yang ketiga agar pemantauan kesehatan secara umum. Selanjutnya, manfaat apa saja sih kalau kita ngecek kesehatan kita secara berkala? Manfaatnya yang pertama dengan meminimalkan resiko penyakit serius. Kemudian perawatan yang lebih efektif dan kualitas hidup kita agar menjadi lebih baik. Kemudian jenis-jenis kesehatan yang tersedia yaitu seperti pemeriksaan fisik rutin, pemeriksaan darah pada tubuh kita, kemudian pemeriksaan gigi dan mata, dan pemeriksaan spesifik lainnya seperti mamografi, kolonoskopi, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, di sini ada tentang peran kita dalam menjaga kebersihan lingkungan. Peran kita dalam menjaga kebersihan lingkungan kita apa sih? Yang pertama, mencegah pencemaran lingkungan. Yang kedua, mendukung kesehatan manusia. Dan yang ketiga, konservasi sumber daya alam. Begitu besar ya peran kita dalam menjaga kehidupan lingkungan ini agar bumi kita menjadi sehat. Kemudian tindakan apa sih yang kita bisa jaga untuk kebersihan lingkungan kita? Yang pertama, dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kalau bisa, di saat kita belanja, kita mengenakan tas ya, atau paper bag, jangan sampai mengenakan plastik. Agar apa? Agar mudah diurai atau berkurangnya sampah plastik, karena sampah plastik ini agak susah untuk didaur ulang. Kemudian yang kedua dengan mendaur ulang sampah. Jadi kita kalau punya sampah jangan langsung buang ke tempat sampah, tetapi lihat apakah barang itu bisa didaur ulang. Contohnya seperti botol. Nah, botol ini jangan langsung kita buang ke tong sampah, tetapi kita lihat apakah dia bisa menjadi suatu bahan yang lebih baik, menjadi sebuah barang yang berguna. Contohnya botol bisa berguna kembali loh, bisa dipakai lagi seperti menjadi pot bunga. Oke, kemudian yang ketiga dengan menghemat energi, dan yang keempat jangan lupa untuk merawat taman atau tanaman dan ruang terbuka lainnya seperti lapangan dan lain-lain. Selanjutnya pengelolaan sampah. Kita sudah belajar tentang pengelolaan sampah. Di sini ada terdapat tiga tong sampah, yaitu tong sampah plastik, bio, dan juga paper. Karena pemilahan sampah ini penting ya untuk menjaga keseimbangan sumber daya alam. Selanjutnya, tips menghemat energi dan air. Yang pertama dengan mengganti lampu dengan lampu yang hemat energi. Kemudian, yang kedua, matikan perangkat listrik yang tidak digunakan. Jika kita sudah masuk ke siang hari, maka lampu-lampu yang masih menyala
wajib untuk kita matikan lampunya. Kemudian jika kita sedang menonton TV dan tidak ditonton lagi, maka TV itu harus dimatikan kembali. Jangan sampai kita boros energi dan juga boros air. Oke, selanjutnya atur pemanas air dan pendingin ruangan. Jangan sampai energi air dan listrik ini terbuang sia-sia. Baik, cukup sekian dari saya. Mari kita menjaga pola hidup sehat dengan membiasakan dari hal-hal yang kecil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.